Tugas 2.1.A.8 Koneksi antar materi modul 2.1 bersama calon guru penggerak Novrianti dari SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah di bawah bimbingan fasilitator Haja Ucu Julaiha MPD dan pengajar praktik Mulia Triska Putri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pertanyaan tematik untuk koneksi antar materi ini yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari telah mempelajari salah satu strategi pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan? Sebelum melakukan pembelajaran, saya sebagai guru harus melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan mengidentifikasi gaya belajar masing-masing murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dilakukan dengan mengamati perilaku murid, mendiagnosa pengetahuan awal murid, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, dan juga dapat dilakukan dengan mencari informasi dari guru murid sebelumnya. Setelah mengetahui berbagai kebutuhan belajar murid, minat, dan profil murid, guru harus melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dilakukan dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, atau profil belajar murid. Diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar dilakukan dengan memvariasikan media belajar. Misalnya, teks dalam bentuk e-modul untuk gaya belajar visual, rekaman audio, video untuk gaya belajar auditorial, dan kegiatan yang memungkinkan gerakan fisik dan perpindahan tubuh, misalnya dengan melakukan demonstrasi di depan kelas untuk gaya belajar kinestetik. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana upaya murid memahami atau memaknai informasi atau materi. Setelah memetakan kebutuhan belajar murid, yang harus dicermati adalah bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi serta bagaimana caranya. Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar dapat mengetahui bahwa setiap murid belajar. Apakah murid akan belajar mandiri atau berkelompok? Seberapa banyak jumlah bantuan yang dapat kita berikan pada setiap murid? Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan dan siapa saja yang membutuhkan pertanyaan pemandu sehingga murid dapat belajar secara mandiri. Diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang berwujud hasil dari apa yang dilakukan atau dipelajari murid. Dapat berupa tulisan, hasil teks, hasil tes,
pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, video, dan yang lainnya. Diferensiasi produk berarti guru memberikan murid memilih menggunakan berbagai produk sebagai hasil murid dalam melakukan pembelajaran. Guru harus tetap dapat bersikap positif. Untuk tetap dapat bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, hendaknya seorang guru terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, atau membentuk learning community. Saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Dan terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi, tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mengandung unsur A, B, C, dan D. Audience, behaviors, condition, dan degree. Strategi diferensiasi yang digunakan ini dilakukan di kelas harus jelas dalam langkah-langkah kegiatan. Jenis bantuan yang diberikan guru dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Skenario pembelajaran yang disusun mendeskripsikan bagaimana cara guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Asesmen yang dilakukan memungkinkan guru lebih mengenal murid dengan baik, sehingga murid dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan melaksanakan diferensiasi konten, proses, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, guru telah membantu murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan guru memantau perkembangan dan kemajuan belajar murid, sekaligus memotivasi murid mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, aktivitas belajar murid meningkat dan hasil belajar murid juga meningkat. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru adalah petani yang dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Guru dapat mengupayakan pertumbuhan potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang sesuai kebutuhan belajar murid dapat membantu murid mengembangkan potensinya secara optimal. Hal ini sesuai dengan konsep merdeka belajar menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Guru dapat mengoptimalkan semua potensi murid dengan berpedoman pada nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan siap menggerakkan.